Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadanil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua, Bapak Agus Hanafi yang kami hormati, Ibu dosen, Ibu Triastiawati, dan rekan-rekan rahimani rahimakumullah yang kami cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sawalan alumni Mandua Yogyakarta. Semoga kita betul-betul bisa meningkat iman kita, meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat kita dalam membina keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku rahimani rahimakumullah yang dicintai oleh Allah, yang juga kami cintai. Alhamdulillah kita telah sukses dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita betul-betul mendapat gelar atau predikat takwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Lalu apa yang dinamakan takwa? Takwa menurut istilah adalah intisaru bi awamirillah wajtanibu binawahihi, yaitu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang takwa ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa, yaitu surga. Lalu kenikmatan surga itu seperti apa? Kenikmatan surga yaitu digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basari, yaitu apabila kita pernah melihat hotel yang berbintang yang biasa untuk singgah para raja atau presiden, itu belum apa-apa dibanding surga. Lalu kita diceritakan dalam Al-Quran yang cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala kebagusan Nabi Yusuf, karena bagusnya sampai-sampai wanita bangsawan mau memotong buah, namun apa yang dipotong yaitu tangannya sendiri. Wa qata'na aydiyahunna,
Yang dipotong adalah tangannya sendiri karena bagusnya Nabi Yusuf. Lalu mereka berkata, in hadza illa malakun karim. Ya Allah, aku tidak percaya kalau ini adalah manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Teman-temanku rahimani rahimakumullah, yang aku cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa ciri-ciri orang yang takwa yang akan mendapatkan hadiah surga tersebut? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, yakni alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit dan lapang. Harta benda kita, rumah kita, emas berlian milik kita, semua akan ditinggal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang kita nafkahkan di jalan Allah. Sedangkan harta yang dinafkahkan di jalan Allah akan menjadi falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu suatu pahala yang kekal abadi dan akan menemani kita di alam kubur, di surga, sehingga kita merasa nyaman, merasa senang, tentram. Kita bertanya, man anta man arra fid dunya azmalungangka. Siapa engkau yang sangat bagus, yang sangat cantik, yang sangat setia? Di dunia tidak ada orang yang sebagus engkau, yang secantik engkau, yang setia seperti engkau. Lalu manusia tersebut yang di sisinya menjawab, aku adalah amalmu, aku adalah infak sedekahmu, dan aku adalah sholatmu. Aku akan setia menemanimu dan juga membahagiakanmu sampai di surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua yaitu wal kadhimina, yaitu menahan amarah. Orang kalau marah lepas kontrol. Karena apa? Karena pada saat marah setanlah yang menguasai kita. Sehingga kita lihat orang yang tega membunuh istrinya, suaminya, teman akrabnya, ketika saat marah. Setelah dia tidak marah, dia sangat menyesal. Maka marilah kita bisa menahan marah. Lalu yang ketiga yaitu wal-'afina 'anil nas, yaitu memaafkan pada manusia. Ada yang berpendapat yang dimaksud sawalan ini adalah dari 5S. Yang pertama yaitu S, saling menyukai adanya salah. Manusia tempatnya mahalul khata' wa nisyan, salah dan juga lupa. Suatu contoh, tetangga saya resepsi mantenan, sudah makan, sudah kenyang, namun lupa amplopnya tidak dimasukkan dalam kotak sumbangan. Padahal dititipi amplop teman sekantornya. Tahu-tahu ketika anaknya mau pinjam tas,
Kaget. Bu, kok banyak amplop di tas, Bu? Lalu ibunya menjawab, Masa Allah, aku tadi nyumbang belum saya masukkan. Maka dari itu, kita harus selalu mengakui bahwa kita mempunyai salah. Lalu yang kedua adalah saling meminta maaf. Kalau mempunyai salah jangan ditunda-tunda sampai besok hari raya. Karena tidak tahu umur kita sampai kapan. Karena manusia itu adalah dhaif. Manusia adalah lemah. Contoh teman saya, gagah perkasa. Cuman ketabrak telek saja mati. Tapi teleknya satu truk. Lalu yang ketiga adalah saling memberi maaf. Kalau diminta maaf jangan pelit. Sampai-sampai jadi godong tidak akan nyobek. Jadi air tidak akan nyawuk. Jadi tanah tidak akan midak. Atau sampai aku ditali 7 atau mati tidak akan memaafkannya. Allah adalah akan melehke. Yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Saling mencintai dan akan menikah. Lalu dia tidak disetujui oleh orang tuanya. Sampai bilang, hilang telur satu. Lalu dia menikah dengan kawin lari. Setelah menikah, anak tadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya lancar, punya pangkat yang tinggi. Sedang anak-anak yang lainnya diberi uang banyak terus habis. Akhirnya anak yang diipat-ipat tadi justru menjadi tulang punggung keluarganya. Lalu yang kelima yakni saling membenahi kesalahan. Kalau sudah salah jangan diulang-ulang kesalahannya. Istilahnya yaitu kapok lombok atau kapok bayan. Ketika bayan pertama dia sambat-sambat, satu ini saja kami tidak akan mempunyai anak lagi. Tahu-tahu baru 1,5 tahun mempunyai anak lagi. Sehingga anaknya cepat sekali. Setiap 2 tahun, setiap 1,5 tahun mempunyai anak lagi sampai 10 anaknya. Padahal dia kalau melahirkan katanya kapok-kapok. Maka dari itu marilah kita benahi kesalahan kita. Jangan sampai kapok lombok atau kapok bayan seperti itu. Sehingga kita menjadi orang yang takwa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ittaqullaha haitsuma kunta. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Takutlah kamu pada Allah di mana saja berada. Dan ikutilah perbuatan salahmu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapusnya. Dan berbuat baiklah pada manusia. Lalu yang kelima yaitu saling mendoakan. Doa ini adalah penting karena doa ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa adalah yang baik-baik, jangan kita berdoa yang jelek-jelek. Kiranya cukup sekian saja. Kupat Januri Tuwo adal pat paringono pangapuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan.